Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdansa dari kelas D NIM H01245517. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dan implikasinya dalam pendidikan. Materi ini penting untuk dipahami karena setiap peserta didik memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu memahami bagaimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu perkembangan bersifat seumur hidup. Perkembangan peserta didik bersifat seumur hidup, artinya perkembangan manusia berlangsung sejak dalam kandungan, kemudian masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Dalam setiap tahap tersebut, individu akan mengalami perubahan, baik dari segi fisik, cara berpikir, maupun kemampuan bersosialisasi. Perkembangan ini tidak berhenti hanya karena seseorang sudah selesai sekolah. Implikasinya dalam pendidikan, guru harus memahami bahwa peserta didik masih terus berkembang. Oleh karena itu, guru tidak boleh menganggap kemampuan siswa sebagai sesuatu yang tetap. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus belajar dan berkembang sesuai tahap usianya. Prinsip yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan bersifat multidimensional artinya mencakup beberapa aspek, yaitu fisik, kognitif, dan sosial emosional. Aspek fisik berkaitan dengan tubuh dan kesehatan. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan belajar, sedangkan aspek sosial emosional berkaitan dengan perasaan dan hubungan dengan orang lain. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jika satu aspek terganggu, maka aspek lainnya juga bisa ikut terpengaruh. Implikasinya dalam pendidikan, guru tidak boleh hanya fokus pada nilai akademik saja. Guru juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan emosional siswa agar perkembangan mereka bisa seimbang dan optimal. Prinsip yang ketiga, perkembangan bersifat multidireksional. Perkembangan bersifat multidireksional artinya setiap individu berkembang dengan arah dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada aspek yang berkembang dengan cepat, ada juga yang berkembang lebih lambat. Misalnya, pada masa anak-anak perkembangan fisik lebih cepat, sedangkan pada masa remaja, perkembangan emosi dan sosial lebih menonjol. Implikasinya dalam pendidikan, guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru tidak boleh membandingkan siswa secara langsung, tetapi harus menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi masing-masing siswa. Yang keempat, perkembangan bersifat plastis. Perkembangan bersifat plastis artinya dapat berubah dan dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan latihan. Jika siswa berada di lingkungan yang baik dan mendapatkan bimbingan yang tepat, maka kemampuannya dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat perkembangan siswa. Implikasinya dalam pendidikan, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Guru juga perlu memberikan latihan dan pengalaman belajar yang sesuai agar potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Yang kelima, perkembangan dipengaruhi konteks. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh konteks atau lingkungan, seperti budaya, kondisi sosial, dan perkembangan zaman. Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga cara berpikir dan pengalaman mereka juga berbeda. Misalnya, siswa zaman sekarang lebih dekat dengan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Implikasinya dalam pendidikan, guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi zaman dan lingkungan siswa. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan mereka agar lebih mudah dipahami. Yang keenam, perkembangan dipengaruhi banyak faktor. Perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor dari dalam diri dan dari luar. Faktor dalam diri meliputi bakat, kondisi fisik, dan genetik, sedangkan faktor luar meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Kedua faktor ini saling berhubungan dalam menentukan perkembangan peserta didik. Implikasinya dalam pendidikan, guru perlu memahami latar belakang siswa dan bekerja sama dengan lingkungan, seperti keluarga, untuk mendukung perkembangan siswa secara maksimal. Yang ketujuh, perkembangan bersifat multidisipliner. Perkembangan bersifat multidisipliner artinya dipelajari dari berbagai bidang ilmu seperti psikologi,
biologi, sisiologi, dan pendidikan. Setiap bidang memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami perkembangan manusia. Implikasinya dalam pendidikan, guru perlu memiliki pemahaman yang luas tentang peserta didik agar dapat melihat kondisi siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi saja. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Setiap peserta didik memiliki kecepatan dan cara perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru-guru perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan serta implikasinya dalam pendidikan agar dapat memberikan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan membantu mereka berkembang secara optimal. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.